oleh Setrate tepat. Nah gitu. Untuk Ki Hajar Harjoutama sendiri, beliau adalah murid kinasih dari Eyang Suro, murid terbaik dari Eyang Suro. Dengan pernah dengar cerita bahwa beliau ketika beliau diminta restu, minta izin pada Eyang Suro, beliau pernah diberikan kembang Wijaya Kusumo lewat tangan kiri beliau sebagai amanah, bawalah amanah ini untuk bekal kamu mengembangkan ajaran pencak silatmu yang kepikir. Berarti sudah dapat izin dari Mbah Suro, Mas yo. Iya. Kalau Mbah itu boleh mengembangkan Setrate. Iya, Mbah Suro sangat bangga. Karena apa? Dipermudah lagi ketika dia ingin orang-orang atau tuh masyarakat ingin belajar Setyaki, dipermudah lagi oleh Eyang Harjo. Belajar dulu tahapan ini, baru ke tahapan Setyaki. Berarti Eyang Suro satu perguruannya, satu pendirian tuh tidak ada masalah Mas dengan Eyang Suro, Bajo. Kita sama sekali tidak ada masalah. Walaupun di muridnya itu mungkin ada salah satu murid dari yang Suro itu yang namanya Ki Hajar Harjoutama itu melakukan pemberontakan melawan gurunya sendiri, itu bisa dikatakan murtad karena melawan gurunya sendiri. Apa titah gurunya dilawan, harusnya dia ngikut sama gurunya, tapi dia milih bertarung dengan gurunya. Seandainya terjadi peperangan, gurunya itu Ki Ngabei Surodiwiryo pasti bela Belanda. Oh ya, berarti Mbah Harjo, Ki Hajar Harjoutama membela Indonesia ya Mas? Ya membela perjuangan kemerdekaan. Bisa dikatakan Ki Hajar Harjoutama itu ketika Indonesia belum merdeka, beliau itu pemberontak, kudeta dengan pemerintahan yang sah ketika itu. Dan pemerintahan yang sah itu adalah dipegang oleh kolonial Belanda. Sedangkan guru besar Setyaki, Ki Ngabei Surodiwiryo itu masuk ke dalam pemerintahan. Sebagai apa Mas? Juru tulis di situ. Makanya kalau seandainya terjadi peperangan di situ, kontak fisik, akan terjadi murid melawan gurunya. Karena gurunya mau tidak mau harus membentengi pemerintahan ketika itu yang sah, dan muridnya Ki Hajar Harjoutama harus perang melawan itu. Nah, makanya disitulah terjadi sebuah, mungkin ada saudara-saudara Isa dari Setyaki yang kurang suka kenapa kok berontak, kenapa kok melawan gurunya. Dikatakan Setrate itu murtad atau Setrate merah, Setrate dicap Setrate merah, Setrate murtad, Setrate yang apalah hebatnya. Intinya bukan untuk menjelekkan, untuk menandai bahwa kita ini tidak sejalan dengan jalur gurunya, dan kita gentle, kita perjuangan kita punya dasar. Setrate punya tujuan yang sudah jelas, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan segala resikonya beliau menentang ajaran gurunya, tidak mau ikut gurunya. Nah, di sisi lain gurunya itu sangat suka, sangat bangga dengan itu. Karena gurunya sendiri, Ki Ngabei Surodiwiryo sendiri itu kalau mau melawan Belanda ketika itu, beliau juga akan dimusuhi Belanda, dan Setyaki ini sulit untuk berkembang. Jadi ini polemik dilema yang sangat rumit sebenarnya membahasnya. Di sisi lain beliau mendukung, di sisi lain seandainya terjadi peperangan dia harus bermusuhan. Bayangkan, ini loh putra-putra terbaik bangsa. Demi tegaknya Setyaki, Eyang Suro harus mengabdi pada Belanda. Demi kemerdekaan Republik Indonesia, Eyang Harjoutama harus perang melawan gurunya sendiri. Dan terima kalau dikatakan beliau itu Esa murtad, Esa merah. Itu dari segi publik, biar orang-orang Indonesia, orang-orang Setrate itu tahu. Karena kebanyakan warga tuh bilang murtad, Esa murtad. Tapi apa alasannya? Apa alasannya? Bisa dikatakan murtad kenapa? Karena ajaran Ki Hajar Harjoutama itu sudah tidak sama, sudah putus ajarannya dengan Eyang Suro. Kenapa? Beliau itu tidak mau mengajarkan apa yang didapat dari Setyaki. Beliau menciptakan sebuah suluk sendiri, tanpa harus mengusik atau mencampur adukan suluk yang didapat dari Eyang Suro tadi. Beliau menciptakan gerak sendiri, tanpa harus mencampur adukan dengan gerak yang didapat oleh Setyaki. Makanya dikatakan Setrate itu sudah keluar dari Setyaki.
Tapi di sisi lain, Ki Hajar Harjo Utomo adalah murid terbaik, murid yang paling disayangi oleh gurunya, kayak gitu. Bukan tanpa alasan ya. Kenapa Setihati itu lahir tahun 1903? Itu ada makna tersendiri. Nah ya mas, kalau Satrati kan 1922. 1922 itu kode itu. Kode gimana mas? Kode yang sangat luar biasa yang enggak harusnya orang-orang Satrati ya tahu, orang-orang Setihati juga tahu tentang itu. Sebenarnya Setihati Ki Ageng Surodiwiryo itu dia tuh mengajarkan ilmunya, punya murid, punya apa itu sebenarnya jauh sebelumnya. Kenapa dipilih tahun itu gitu? Iya benar mas. Kenapa dipilih tahun itu? Dengan tahun 1903 rentan waktunya sampai 1922 itu tidak lama itu. Iya benar. Kisaran antara 20 tahun atau 19 tahun itu masih muda. Dengan belajar 20 tahun itu kayak nggak mungkin belum begitu matang orang, tapi mau tidak mau harus dibentuk Satrati. Karena kalau pindah tahun lagi beda maknanya. Gitu ceritanya. Contoh ya. Setihati lahir tahun 19